Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi Al-Quran, surah yang ke-10, surah Yunus, ayat yang ke-15 sampai dengan 16. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat qala allazina la yarjuna liqa'ana ti bi qur'anin ghairi haja aw baddilhu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u ila ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi ajaba yaumin azim. Qul law sya'allahu ma talawtuhu alaikum wa la adrakum bihi faqad labistu fikum umuran min qablih afala ta'qilun. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain daripada ini atau gantilah dia. Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Rabbku kepada siksa hari yang besar, yaitu kiamat. Katakanlah, jikalau Allah menghendaki, niscaya aku tidak akan membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya. Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Quran Surah Yunus surat ke-10 ayat 15 dan 16. Allah SWT mengabarkan tentang keresahan orang-orang kafir Quraisy yang mendustakan kebenaran dan berpaling darinya. Sesungguhnya mereka, jika Rasulullah SAW membacakan kitab Allah dan dalil-dalilnya yang terang kepada mereka, mereka berkata, I'ti bi Qur'anin ghairi hadza. Datangkanlah olehmu Al-Quran selain ini. Maksudnya, kembalikanlah Al-Quran ini dan datangkanlah kepada kami yang lainnya. Atau gantilah ia dengan isi yang lain.
Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi." Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Maksudnya tidaklah seperti itu. Sesungguhnya aku hanyalah hamba yang diperintahkan dan Rasul yang menyampaikan risalah dari Allah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika Allah SWT menurunkan suatu ayat kepada Rasulnya yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada umatnya, maka di antara orang-orang kafir Quraisy ketika mendengar ayat-ayat tersebut, mereka merasa tidak senang atau mereka mengingkarinya karena ayat yang Allah turunkan atau firman Allah tersebut adalah yang bertentangan dengan keinginan mereka. Misalnya Allah melarang sesuatu dan larangan itu tidak sesuai dengan nafsu mereka, atau larangan mereka yang dilarang tersebut adalah yang mereka sukai, sehingga mereka berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk diganti ayat tersebut dengan ayat yang lain, yaitu maksudnya ayat-ayat yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka mengenai hal ini Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengatakan oleh Allah SWT, katakanlah tidak patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Karena hakikatnya Al-Quran itu bukanlah buatan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi Al-Quran itu adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi dalam hal ini bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu hanya bertugas sebagai orang yang menyampaikan risalah dari Allah. Kemudian firman Allah SWT, "In attabi'u ila mayyuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi ajaba yaumin azim." Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Rabbku kepada siksa hari yang besar, yaitu kiamat. Jadi Nabi SAW tidak berani mengikuti perkataan orang-orang kafir Quraisy yang meminta untuk mengganti isi Al-Quran tersebut dengan yang lain, yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kenapa? Karena apabila hal itu dilakukan tanpa perintah dari Allah SWT, maka Rasulullah SAW takut akan mendurhakai Allah SWT
dan takut daripada siksa hari yang besar, yaitu kiamat. Kemudian beliau bersabda seraya mendebat mereka tentang kebenaran kitab yang dibawanya kepada mereka, "Qul law sa'allah ma talautuhu alaikum wa la atrakum bi." Katakanlah, jikalau Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Maksudnya, sesungguhnya aku menyampaikan kepadamu hanyalah dengan izin Allah, kehendak dan keinginannya, dan dalil bahwa sesungguhnya aku tidak mengucapkannya dari diriku sendiri, dan bahwa aku tidak mengada-ada adalah sesungguhnya kamu tidak mampu untuk menandingi, dan bahwa kamu mengetahui kejujuranku dan amanahku semenjak aku dibesarkan di lingkunganmu, hingga Allah Azza wa Jalla mengutusku. Janganlah kamu memberikan penilaian buruk sedikit pun kepadaku, karena hal itu membuatku sangat sedih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah mendebat orang-orang kafir Quraisy. Yaitu bahwasannya jika itu bukan perintah Allah, maka Nabi Muhammad SAW tidak akan membacakan Al-Quran kepada mereka dan tidak juga memberitahukan kepada mereka. Akan tetapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Al-Quran itu adalah atas perintah Allah SWT. Dan Nabi Muhammad SAW tidak mengada-ada dalam hal ini. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy telah mengenali kepribadian Rasulullah SAW, yang mana akan kejujurannya dan akhlaknya yang mulia. Bahkan sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, mereka menjulukinya dengan julukan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Maka mereka telah mengenali Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenali anaknya sendiri. Maka tuduhan-tuduhan tersebut membuat baginda Rasulullah SAW bersedih. Kenapa? Karena seharusnya mereka mengetahui bagaimana kepribadian dan kejujuran Rasulullah SAW. Maka dalam hal ini tidak mungkin beliau SAW berdusta. Demikian, wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.